Satu angka saja. Klikkan aja sini. Itu kamu bisa baca. Hah? Oke, usaha 1, 2, 3. Hah? Usaha sesuatu. Usaha pasnya supaya bisa mereka cek. Tanya saya kotak berapa? 9. Lanjut. 9 kan? Kotak berapa? 7. Benar? 1, 3. Hah? 8. Benar? 9, 0. Benar? 10, 8. Benar? Ngomong aja Pak, nggak usah mikir. Hah? 4, 7. Benar? 1. Benar? Saya ulangi semuanya ya. 3, 9, 1, 7, 4, 6, kemudian 28, 08. Benar? Nah ini ada metodenya. Jadi bukan berarti saya nipu atau saya berusaha untuk menghafal. If you try to memorize or push your brain, you have trouble to memorize. Jadi kalau kita berusaha untuk mengingat, kita jadi susah. Pacar kita, mantan kita itu kita tidak pengen ingat, tapi nggak bisa lupa. Kenapa mantan susah dilupakan? Ada yang bisa jawab? Salah, karena mantan itu manis ingatan. Mantan manis ingatan. Jadi susah lupa. Nah, teorinya sudah ada. Jadi bukan berarti saya ngarang-ngarang. Nah, kalau kita menguasai metode ini, insya Allah kita bisa menghafal urutan Quran minimal. Supaya apa? Ketika orang bilang Al-Baqarah 286, pertamanya Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Langsung bisa muncul. Nomor 10 Yunus. Sekarang jam 2. Surat Al-Quran kedua pasti Al-Baqarah. Surat Al-Quran ke-1 pasti Al-Fatihah. Surat Al-Quran ketiga pasti Al-Imran. Surat Al-Quran keempat An-Nisa. Artinya apa? Quran itu tidak berubah. Nah, bagaimana supaya kita ingat? Yang pertama, di luar daripada konteks belajar otak kanan otak kiri, mulai dari sekarang tolong fotokopi urutan Quran masukkan ke kantong. Gak usah mikir. Ketika melihat ada plat nomor 79, langsung lihat An-Naziyat, artinya malaikat pencabut. Langsung surat Al-Quran ke 79 An-Naziyat. Kita kan pingin juga pada suatu saat kita jadi seperti Ustadz Adi kan? Bisa tahu posisi-posisi dari mana, karena ada tekniknya. Yang itu harus pelajari. Better late than never. Mungkin saya terlambat tahu, tapi tidak jadi masalah daripada tidak tahu sama sekali kan. Nah, makanya kita sekarang belajar. Nah, ada tekniknya. Artinya apa? Ketika kita belajar, kita harus menggunakan modalitas yang kita miliki. Saya bilang, give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 to sharpen the axe. Kasih saya 6 jam untuk memotong pohon. Saya akan gunakan 4 jam untuk mengasah kapak saya. Artinya, dalam belajar jangan terburu-buru dulu. Kita tahu dulu bagaimana caranya belajar, supaya jangan banyak belajar. Sedikit belajar, sedikit lupa. Jangan banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Kita tidak belajar.
Bisa juga, tapi nggak ada, bukan itu maksudnya. Artinya bahwa kita harus tahu caranya. Oke, a goal without plan just a wish. Mungkin kita sudah ingin menghafal ini, pada suatu saat akan jadi tahfiz Quran biar bisa menaruh mahkota ke kepala orang tua kita pada saat nanti di akhirat. Oke, tapi minimal kita punya strategi. Nah, mungkin saya akan menggambarkan secara global bagaimana strategi cara belajar. Sehingga kita belajar bahasa Prancis mudah, kita belajar bahasa Inggris mudah, kita belajar bahasa Arab juga mudah. Ketika kita ingin mengumpulkan hadis, kenapa orang-orang dulu tidak ada Google, tetapi mereka bisa menghafal hadis? Karena mereka menulis, terus kemudian posisinya tidak berubah. Saya berikan contoh, ketika pertama saya tulis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu nomor 1 saya. Terus saya lanjutkan lagi, baligu ani wal ayah, itu nomor 2 saya. Nomor 3 saya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nomor 4, miftaul jannati as-shalah, kunci surga adalah salat. Man dasana falaysa minna, itu jangan berubah tempatnya. Urut saja, jangan pernah berubah, sehingga Anda pasti hafal. Anda bisa ke Asia ini kenapa? Karena posisi pohon tidak berubah, jalannya tidak berubah, ibaratnya masih di situ, jadi bisa sampai ke sini. Nah, kalau berubah, jadi mudah lupa. Jadi apapun yang Anda baca sekarang, Anda masukkan di tempat yang sesuai dan jangan berubah. Hari ini saya apa pertama saya? Pertama saya mungkin apa ya? Ambil taruh. Mungkin pertama saya innamal a'malu binniyat. Udah nggak usah berubah. Mungkin saya nggak spasi para kiai atau mungkin tapi minimal ketika saya bilang innamal a'malu binniyat, ada mirip-mirip orang Arab kan? Jadi karena orang Indonesia itu pintar. Karena sholatnya 5 waktu. Hanya kalau sholatnya 5 waktu, hanya bahasa Arabnya nggak bisa kan? Harusnya orang Indonesia itu paling pintar. Karena sudah sholat 5 waktu langsung dipraktekkan. Min aina anta? Ana min Surabaya. Ana atakalam Arabiyah. Na'am, ana atakalam Arabiyah qalilan. Kan lumayan sudah bilang qalilan. Cuma tangan gini, qalilan. Artinya sedikit, little bit. Nah, kita hanya tadi disuruh tulis saja masih bingung kita. Sudah tulis angka saja masih dorong-dorongan ya. Susah jadinya kan. Padahal nggak mikir kan. Nggak mikir dibuat susah. Karena buat berdiri, sebutkan angka. Susah sekali kan. Padahal kan saya nggak bawa pistol kan, saya nggak ngancam kan. Jadi kayak gini sih kalau kita santai kita. Jadi harusnya kita belajar ini dalam posisi kita ketawa. Ada senyum-senyum, ada teriak-teriak. Nah, itu posisi belajar dalam keadaan yang santai. Oke? Ada pertanyaan? Kenapa saya bisa melihat ini? Karena ada rumusnya. Saya tunjukkan rumusnya sebelum saya lanjut. Kasih apa? Slideshow. Coba slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Jadi saya bukan Superman. Semua ada caranya. Jadi jangan besarin. Nah, ini rumus yang sudah ada. Coba sebutkan angkanya, saya sebutkan bendanya apakah sama. Coba sebutkan angkanya. Berapa? 13 timbang. 909 sagu. 55 lala. 00 susu. Yang bilang susu ketawa karena bayangnya susu yang lain. Kalau susu yang benar, susu milk, ini pasti nggak ketawa. Tapi kalau bayangnya susunya lain, pasti ketawa. Itu manusiawi ya. Jadi sudah ada rumusnya. Coba sebutkan angkanya, saya sebutkan bendanya, atau sebutkan bendanya, saya sebutkan angkanya. Angkanya berapa? 76 kg, luas Australia 7,5 juta kilometer persegi. Honda 82, saat ini dilahirkan 1982. 91 gitar. Benar? Berapa lagi? 27 Nike. Roger Moore dilahirkan, Alisa ini dilahirkan 97, Anamal, artinya semut. Kalau Anal 16, kalau Anal 27. 20 nasi, toha makan nasi. Surat Al-Quran 20 pasti tahu. 54 lah. Saya melak bulan, narkoba.
99 gigi. 5 apa? 25 nala. Al-Fuqur. Apa? Jago 69. Anies Baswedan dilahirkan, Abdullah dilahirkan, Mahatma Gandhi dilahirkan. 48, 1948. 48 Maha. 82 Honda. 74 Kopi. 89 Hangga. 100 tidak ada. Nah, jadi bukan menghafal. Jadi ketika ini ditulis, ini bacanya Mega, Teko, Pijar, Nuh, Suhu. Jelas. Jadi ada gambaran. Saya tidak menghafal. Ini Mega 39, 17 Teko. Terus kemudian 46 Pijar, 28 Nuh. Terus 08 pasti Suhu. Nah, ketika kita pilih Suhu, Anfal. Surat Al-Quran 28 pasti Anfal. Makan sagu, aduh keras sekali tobat saya. Dan surat Al-Quran di sini apa saya tobat? Jadi kan mudah kan, kan? Jadi jangan mengingat, tetapi mengasosiasikan. Nah, nanti kita akan belajar hari mungkin dikasih waktu, saya belum tahu dikasih waktu berapa jam. Yang penting Anda senang dulu. Kalau Anda sudah bingung, berarti nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan nah, jadi yang buat orang tidak jenius, yang pertama, penjara pikiran. Artinya apa? Ketika ada orang sudah tua, mungkin berpikir bahwa, wah saya sudah gak cocok bahasa Inggris, ngapain bahasa Inggris sih? Ya toh? Bahasa Inggris memang tidak penting, tapi sangat mendukung. Ketika Anda mungkin nanti keluar negeri atau Anda berdakwah menggunakan bahasa Inggris, kan bisa juga. Kedua, tujuan tidak jelas. Al-Quran itu sudah jelas 6.236. Tapi untuk mencapai ke sana jalan kita yang tidak jelas. Ya lah? Tidak pernah ada strategi yang jelas sampai di mana. Contoh bahasa Inggris, native speaker the one day they only need about 3,000 word. Cuma butuh 3.000 kosakata. 3.000 gampang sekali. Tapi buktinya sampai sekarang masih my name okay. Jadi in order to learn English, the most important thing you have to using your gesture. Jadi kita pakai gerakan. Contoh begini, ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama, ihdinas siratal mustaqim. Mana tangannya? Anda tidak mau. Akan susah. Saya kasih tahu susah. Ihdinas siratal mustaqim. Good morning, good afternoon, impossible. So you have to using your gesture. Nah, kita bayangkan bagaimana peran gerakan. Oke, saya hapus semua. Hapus semua. Nah, bagaimana? Semua berdiri dulu. Jadi nggak apa-apa disuruh berdiri ya. Saya nggak merintah. Saya tidak merintah ini supaya jangan ngantuk. Oke, jangan ngantuk. Oke, sekarang pegang bola. Pegang bola. Nah, pegang bola jangan gini. Pegang bola begini, saya pegang bola begini, ini bola. Ya, pegang bola. Oke, pegang batu. Kerek bendera. Yang serius, harus serius. Harus serius. Hormat gerak. Tegak gerak. Suruh masuk. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya lapar. Saya haus. Saya pusing. Aneh kan pusing gini? Saya pusing. Nah, kalau antara tubuh sama otak tidak nyambung, jadi susah. Dulu saya pernah bilang, ilalika, artinya karena Anda lihat saya makan, ilalika selamat tinggal. Anda tidak makan langsung makan. Ya, pakai hati-hati. Oke, makan. Selamat tinggal. Masih ada begini. Ngapain sih begini? Itulah penjara pikiran. Anda masih tidak percaya kalau saya 2 tahun di Paris, ya kan? Ya. Tanya pada yang sudah kembali kan? Oke, kepala saya pusing.
Saya cinta kamu. Nah, saya cinta kamu. Kamu pergi. Kamu pergi. Kamu cantik. Oke. Terus kemudian ketok pintu. Buka pintu. Tutup pintu. Dorong pintu. Tendang pintu. Jadi, in order to learn the new languages, even you don't understand the sentences, but if you using your gesture, you can memorize easily. Okay, open the door. Open the door. Pasal begini. Itu buka kulkas. Beda, buka kulkas sama buka pintu. Open the door. Close the door. Lock the door. Knock the door. Bang the door. Come in, please. Sit down. Stand up. Open your book. Close your book. Mungkin ada yang belum nggak apa-apa, ikuti aja. Yang jelas kalau berjamaah itu enak. Yang stres itu ditunjuk. Nah, kamu gini. Ada orang gitu kan. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu, the most important thing you have to using your feeling. Oke, seperti gini. Karena dari kaca, tapi kan udah serius, semangat, akhirnya jadi bagus. Makanya belajar bahasa harus menggunakan gerakan, gestur dulu, jangan nulis, banyak lupa. Akhirnya lupa dan ingat nanti tidak ke jalan. Ya, harus pakai feeling. Oke, this is the ball. Bolanya benar berulang. I take the ball. I throw the ball. I catch the ball. I kick the ball. I juggling the ball. Nah, ketika kita ingat dalam lokasi juggling the ball, ingat juggling the ball. Nah, ini yang buat kita ingat. Don't try to force your brain by memorize word by word. Oke, nanti Pak Heru tanya, biar Pak Heru yang tulis. Mungkin tanya, kasih kata benda apa? Mana cuma kasih kata benda? Bendanya bahasa Indonesia. Bisa kasih contoh. Batu, gunung, lampu, sungai, terserah. Benda apa? Aku, saya tulis. Tulis. Langsung supaya gak rame kan? Lanjut sebelahnya. Hah? Lantai. Gak usah pakai angka. Lampu lantai. Lantai. Terus. Pulpen. Oke. Lanjut. Hah? Apa? Oh. Jangan itu kalau ibu kalau dinding, pulpen, wajan, kompor, bebas. Bisa Barack Obama, Ahok, Monas, Eiffel. Ya, jangan di sini pulpen. Oke, lanjut. Belakang. Jokowi. Lanjut. Foto. Lanjut. HP. Lanjut. Dot. Oh, drone. D-R-O-N. O-N-E. Lanjut. Lulumpang. Sampai. Lanjut. Jackson dan Tiago. Hah? Jackson dan Tiago. Jackson dan Tiago. Jackson aja, Jackson. Oke. Duit. Kita itu yang muda kita kasih susah itu otak manusia. Entah Anda pemerintah atau apa, belajar masalah. Yang penting kita latihan. Jadi buat yang muda, jangan kasih yang susah itu kan. Belajar bahasa ini buat susah. Ini nanti gampang sekali kalau kita tahu. Jadi saya butuh bantuannya. Kita cari yang make it simple stupid. Jadi buat yang muda, duit. Jangan cari yang susah-susah kan. Kalau mau ngecek saya, apa nanti ada sesinya tersendiri. Ya, lanjut. Apa? Hah? Apa? Apa lagi? Hah? Kucing. Oke, cukup. Oke. Rumusnya ketika kita ingin menghafal,
Kita ketika dikasih hafalan gini, kita berusaha untuk menghafal. Stop dulu deh. Jangan lakukan seperti itu. Rumusnya ada. Rumusnya ikuti sama-sama. Ini sesi ini seperti satu mengapakan dua, dua mengapakan tiga, satu dan tiga tidak ada hubungannya. Oke, ikuti saya. Pegang. Oke. Lampu. Mana tangannya, masa belum? Ada disuruh ikuti saja. Masa susah? Lampu. Push. Kemudian lampunya jatuh di lantai. Lampunya jatuh di lantai. Nah, pegang lantai. Ternyata lantainya ada. Pegang pulpen. Oke, ternyata pulpen dilempar ke dinding. Rasakan. Oke, sekarang jangan lihat ini, jangan berusaha untuk melihat. Lampu. Jatuh di. Nanti ada. Pulpen lempar ke dinding. Ternyata dindingnya ada gambar. Ada seperti Jokowi. Ini ada Jokowi. Kemudian Jokowi naik. Oke, jangan lihat itu. Lampu. Jatuh di. Ini ada. Pulpen lempar ke dinding. Ini ada. Jokowi naik. Nah, ternyata motornya Jokowi ada HP. Di motor Jokowi tadi ada HP. Nah, ternyata HP ini bisa berfungsi sebagai drone. Kan suara. HP jadi drone. Ternyata drone itu yang mengendalikan namanya Jackson. Kayak Michael Jackson itu. Oke, pertama lampu. Jatuh di. Nah, ternyata Jackson ini banyak duit. Dari mana? Nah, duit ini dikasih ke orang kapal. Duit kasih ke orang kapal. Bayangkan kapal. Orang kapal, Pak Indra bisa punya orang kapal. Duit kasihkan orang kapal. Ternyata di kapal banyak duit. Don't try to memorize. Kita pakai pembayangan. Pertama adalah lampu. Jatuh di. Kebanyakan dari kita menghafal masih menggunakan teori lama. Nah, makanya apa-apa. Nanti ini adalah proses pertama membuka pikiran Anda bahwa boleh Anda sepelekan. Anda masih begini tidak percaya, itu oke, bukan urusan saya. Karena yang punya anak siapa, ya kan? Bukan urusan saya. Balik animal life, sampaikan kelas saya. Kalau mereka tidak percaya, tidak jadi masalah. Yang jelas, kita sudah berhasil. Semua sudah berhasil. Pertama adalah apa sih? Berhasil nggak? Kalau sudah berhasil, percaya saja lah. Ya kan? Oke, sekarang dulu. Jadi tadi kita sudah latihan. Anda ketawa-ketawa teriak-teriak, itu benar latihannya. Jadi jangan diem aja merengut gitu kan. Kayak kalau ke toilet gitu kan. Jadi kalau kita senang teriak-teriak tadi itu benar. Jadi supaya suasana hidup. Ini ada masih mikir gitu kan. Suherman suka heran mikirin masa depan kan. Operator. Jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaan, siapa yang tahu susu tante? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Jadi jangan dari dulu gitu kan. Kalau semua itu susu tante, belum tentu yang mana susunya itu harus gini. Makanya imajinasi itu yang positif, yang ketawa itu yang negatif. Hati-hati, susu itu konotasinya negatif, ada bisa negatif. Makanya kalau itulah bahasa Indonesia, susu itu bisa dua konotasi, yang positif, kamu minum susu. Kalau kita bilang ke bapak-bapak yang pikir juga kan, kita bilang anak-anak benar gitu. Jadi harus kita konotasi harus selalu yang positif ya, jangan yang negatif. Susu.
Mana tangannya? Susu. Sate. Sony itu teman saya. Jadi untuk apa? Untuk menghafal tadi angka. Mungkin perjalanan panjang, tidak bisa satu hari selesai. Tapi setidak-tidaknya hari ini Anda sudah berhasil menghafal yang tidak perlu dihafal. Ngapain hafal dinding kan? Ngapain hafal pena? Anda membuang waktu. Makanya dengan cara ini lebih mudah. Makanya untuk pengenalan bahasa, kemarin saya sudah bilang sama Teis, katanya Pak Indra, tidak ada yang gagal, semua trial and error. Kemarin kita sudah coba di sini, di Azania ini, tapi kendalanya tidak semua santri menggunakan laptop. Akhirnya saya sudah menemukan cara bagaimana santri-santri ini hanya dibekali satu buku yang tipis. Di situ ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kosong. Kemudian santri secara aktif akan mendekati senior-seniornya atau kakak kelasnya yang sudah bisa berbahasa Inggris untuk mendapatkan paraf. Supaya apa? Supaya ketahuan progresnya. Bukunya sudah disiapkan. Siapa tahu mungkin dari Anda mungkin tidak semua yang belajar di Azania. Tapi ketika Anda nanti ingin belajar di Azania, bukunya pasti sudah ada. Insya Allah mungkin minggu depan mungkin kita sudah akan mungkin mencoba program ini dijalankan. Gitu. Artinya bahwa bahasa Inggris itu atau bahasa asing jangan belajar dari grammar atau aturan yang membelenggu otak kita. Aduh, susah. Nah, ketika Anda sudah bilang susah, Anda sudah terbelenggu pikiran. Kemudian tujuan tidak jelas. Nah, bagaimana membuat tujuan jelas? Tujuan jelas itu harus tangible, harus jelas. Saya mau ini harus jelas. Indikatornya jelas. Makanya ada bedanya visi dan misi. Saya mau menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke surau, tidak pernah ngaji. Ya nggak mungkin bisa. Harus jelas. Parameternya atau indikatornya jelas. Yang ketiga, tidak merasa harus. Ngapain belajar? Ngapain menghafal Al-Quran? Nah, ketika Anda mengucapkan ngapain menghafal Al-Quran, berarti Anda sudah memberikan afirmasi negatif. Ketika Anda memberikan afirmasi negatif kepada diri Anda akan siap-siap tidak beranjak dari tempat duduk Anda. Makanya harus hati-hati dengan kata-kata. Nah, yang terakhir, tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Nah, strategi tadi yang seperti tadi kita sudah coba. Pertama tadi apa? Gerakan yang buat Anda ingat. Ya, jadi ketika Anda belajar bahasa apapun, belajar bahasa Prancis, Anda bilang bienvenue, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Pindah. Tu parles français? Oui, je parle la langue française. Kalau orang Prancis bilang oui, kalau orang Arab bilang na'am. Sama sebenarnya. Jadi sebenarnya oui, na'am. Kalau orang Inggris bilang yes. So in order to learn the new languages, you have to use your gesture. Apa? Gunakan badan, gerakan. Coba dance. Jadi jelas. Nose. Head. Shoulder. Knees. And toes. Is my body. Eyes. Ear. Mouth. And nose. It's my body. My head. Underwater. But I'm breathing. Wine. Salute up. Salute down. About face. Right face. Left face. Nah, terminologi militer itu sudah ada. Hadap kanan, right face. Hadap kiri, left face. Maju jalan, forward march. Hormat gerak, salute up. Tegak gerak, salute down. Jadi kalau saya dipikir, tinggal di gerakannya. Salute up. Mau kemana teriak? Jepang ini budaya. Salute up. Salute down. Anda masih takut. Pikirnya nanti takut salah. Forget it. English is not important. Bahasa Inggris tidak penting. Kalau Anda bilang bahasa Inggris tidak penting, Anda jadi santai. Kalau Anda santai, otak Anda berjalan. Ya, yang penting itu Quran. Inggris itu cuma bunga-bunganya aja. Ya. Oke, salute up. Salute down. Open the door. Nah, sudah mulai kan anak saya masih ada lihat temannya. Gak apa-apa, open the door. Close the door. Lock the door. Knock the door. Bang the door. Come in please. Sit
Oke, kita sudah tadi menggunakan gerakan. Jadi gerakan-gerakan ini fungsinya adalah ketika Anda belajar bahasa Inggris, Anda harus menggunakan gerakan. Write, read, open, close, forget, bring. Oke, jadi sudah bring. Mana dia? Bring. Forget. Jadi bring, forget. I don't understand. I understand. I know. I don't know. Gerakannya pakai dulu. Nanti lupa apa-apa gerakan dulu kan. Belum ngomong gak apa-apa ya. Jadi nanti ketika ngomong lebih lancar. Saturday morning, jump out of bed and put on my base suit, got in my car and rest like a king, all the way to you. Knock on your door with heart in my hand to ask you patient because I know that you are all patient now. Itu kan dari lagu. Saturday morning, jump out of bed, put on my best suit, got in my car, and rest like a jet, all the way to you. Knock on your door with heart in my hand to ask you question. Nah, jadi pakai gerakan. Jadi kita ngomong lancar, oke? Pakai gerakan. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Jadi 4 poin ini yang harus kita tahu. Yang pertama adalah penjara pikiran. Kedua, tidak jelas. Ketiga, tidak harus. Keempat, tidak bisa. Ini yang buat orang tidak jenius. Kalau kita sudah punya cara, kita jadi mudah untuk mengingat sesuatu. Oke, tadi kita sudah hafal tanpa menghafal. Coba kalau kita belum punya cara pasti gini. Lampu susah, ya. Nah, sama seperti itu. Nah, the biggest obstacle. Ini yang tadi saya bilang the biggest obstacle. Kita masih menggunakan cara lama. Kita masih menggunakan cara-cara konvensional. Nah, ini NLP, Neuro Linguistic Program. Kalau sudah ada contohnya yang berhasil, ikuti saja. Anda masih ragu-ragu untuk mengikuti kan? Ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya ikut begini, Anda ikut aja. Karena yang penting jangan disuruh masuk jurang, gitu. Jangan disuruh nyolong, itu nggak perlu diikuti. Yang perlu kira-kira diikuti dan masuk akal logik, ikuti saja. Sikap positif, meniru, menduplikasi sampai tindakan nyata. Terus amati, tiru, modifikasi. Modifikasi kita pasti punya style yang berbeda-beda. Pada suatu saat nanti Anda pasti akan jadi ustaz. Pada suatu saat Anda akan jadi mungkin penceramah. Setidak-tidaknya apa yang disampaikan oleh Kiai Aang atau Panglima Saua, mungkin kita akan sedikit banyak mengambil hikmah, mengambil cara-cara mereka untuk menyampaikan seperti itu. Jadi pasti kita mencontoh. Contoh saya belajar banyak dari Kiai Aang. Bagaimana ketika Kiai Aang ceramah saya pelajari, nggak ngantuk-ngantuk, nggak bosan. Kenapa? Karena menarik. Apa yang disampaikan beliau sangat menarik. Jadi makanya tolong ketika ustadz atau kiai memberikan arahan, diamati, ikuti, contoh. Oke, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan mirip lah. Jadi mirip-mirip lah, walaupun tidak sama. Nah, itu yang dinamakan kompetensi. Untuk mendapatkan kompetensi ada faktor-faktornya. Yang pertama ilmu pengetahuan. Saya sudah kasih tadi caranya, gini. Terus Anda tidak latih, Anda tidak mendapatkan skillnya. Skill itu harus dilatih. Jadi katanya Pak Heru, walaupun Anda tahu ilmunya, Anda tidak melatih, Anda juga tidak akan bisa. Yang terakhir adalah attitude atau sikap Anda. Kalau Anda menganggap ini sepele, maka jadi sepele. Kalau Anda menganggap ini serius, saya sekarang menganggap apa yang ada di depan saya ini adalah hal yang serius. Saya dari Jakarta ke sini karena senang ketemu Anda. Bagian baiknya kalau Anda mencintai seorang, Anda senang nggak ketemu? Kalau nggak senang kan pasti kayaknya waktu lama sekali kan? Nah seperti itulah, itu namanya cinta. Saya ke sini ketika disuruh sama Kiai Aang untuk memberikan materi, senang saya. Kenapa? Mudah-mudahan ada yang berhasil mengikuti. Karena kalau ada yang berhasil, insya Allah jadi amalan jariah ya. Nah, untuk menjadi jenis yang pertama yakin. Jadi open the door. Masih ada begini open the door. Itu tidak yakin. Open the door. Open the door. Close the door. Lock the door. Lock the door. Bang the door. Yakin. Kalau ini tidak akan masuk.
Ya itu dari attitude. Kalau ada attitude-nya baik, oh ini pasti mudah-mudahan berhasil bagi saya. We got something good, joy and family to me. Sama-sama. We got. Dia Tuhan, dia Allah. We got something good, joy and family to me. Alhamdulillah. Yang penting ngomong semangat. Rasanya lain, capeknya sama, nuansanya beda, ya toh. Jadi kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, kalau kita senang, insya Allah jadi bagus. Terus alasan kuat, kita punya alasan yang kuat, strategi cepat. Nah saya di sini dengan Pak Indra dan Pak Heru untuk memberikan strateginya. Tadi strategi sudah satu, nanti kita lanjut lagi. Nah semua dari otak, oke? Dari otak. Otak itu setiap hari bersinapsis, berhubungan. Jadi ketika Anda sekarang ada waktu kosong, Anda jalan-jalan keliling Azianya, ketemu orang baru, Anda berdiskusi, akan meningkatkan kemampuan verbal Anda, akan kemampuan cara berkomunikasi Anda. Dulu waktu saya di Taruna 3 tahun, saya tidak pernah bisa bicara di depan umum, takut saya, karena saya tidak punya ilmunya public speaking. Tapi setelah saya lulus, pada saat saya Pakatan 1, saya sudah menggali, kok saya jadi pemalu ya, kok saya nggak bisa ya, seperti teman-teman saya, seperti Pak Heru atau seperti yang lain. Bagaimana supaya saya bisa berlatih? Oke, theory is something, practice is everything. Jadi harus berlatih, harus berdiri. Nggak gampang, jangankan berdiri, tulis nomor saja masih stres kan? Ngomong 3, 4, 5, 2, 3, 3 masih takut. Makanya lepaskan beban itu. Jadi kita harus relax, oke? Ini waktu saya di Prancis. Jadi sekolah saya itu tepat di depan Menara Eiffel. Jadi saya 2 tahun bosan di Menara Eiffel itu kan. Jadi kita mati ya, kan? Nah mimpi saya sudah menjadi kenyataan, ya kan? Jadi sudah lumayan lah. Banyak orang menghabiskan waktu untuk belajar. Sesungguhnya belajar itu bukan masalah waktu, tapi bagaimana menerapkan cara yang tepat. Kita sudah terbukti tadi, tidak perlu pakai rumus ini, apa susah ya kan? Jadi sekarang itu kita harus memanfaatkan, memaksimalkan potensi otak kita dengan menggunakan gerakan. Oke? Nah ini kita sudah bisa. Sekarang semua tutup mata, tutup mata. Oke? Bayangkan rumah kita bisa? Oke, pintu rumah kita warnanya apa? Bisa? Oke, buka pintu. Tutup mata, buka pintu. Masuk ruangan tamu. Duduk di ruangan tamu bisa? Bisa. Oke, berdiri. Dari ruangan tamu, masuk ke kamar. Ingat kamar kita? Spraynya warna apa ya? Ada lemari kan? Lemari pakaian? Oke, buka lemari pakaian. Bisa? Bisa. Tumpukan pakaian kita, ada pakaian kotor di bawah mungkin masih disimpan, masih bisa? Oke, terus keluar dari kamar tidur ke dapur, bisa ke dapur? Bisa. Oke, buka mata. Jadi sebenarnya kita ini bisa membayangkan pikiran kita di rumah, situasi di rumah. Hanya sayangnya